Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Saat ini kita akan belajar menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui. Seperti apa sih? Siapkan buku penamu, siapkan pensil, dan buku catatanmu. Nah, untuk konsepnya sendiri, ini seperti berikut. Ibu sudah terangkan di pertemuan sebelumnya tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya maupun selisihnya diketahui ya. Sekarang, bagaimana sih cara menentukannya? Jadi begini. Nah, perhatikan. Ada dua bilangan di sini. Kita sebut saja A dan B. Kalau A kita kali B, ini contohnya ya, sama dengan 20. A itu berapa? B itu berapa ya? Nah, Ibu akan beritahukan cara-caranya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kamu harus ingat baik-baik angka mana yang mau kamu pilih. Sebenarnya A atau B itu sama saja. Kamu bisa pilih A dulu yang kamu tentukan atau B dulu. Nah, saran Ibu adalah gunakanlah angka-angka yang paling mudah. Angka-angka yang paling mudah itu apa sih, Bu? Kamu bisa pilih angka 1 sampai 10. Ini yang paling mudah ya. Jadi caranya bagaimana? Kalau kamu pilih A sama dengan 1, lalu bagaimana cara menentukan B? Cara menentukan B adalah yang B-nya kamu harus gunakan pembagian untuk angka 20. Ingat baik-baik, kalau kamu ingin memeriksa hasil perkalianmu, kamu gunakan pembagian. Kalau kamu ingin memeriksa hasil pembagianmu, kamu gunakan perkalian. Jadi untuk menentukan B-nya adalah 20 ini kamu bagi dengan B. Kalau kamu sudah menentukan kalau kamu sudah menentukan B, 20 kamu bagi A. Ya, karena kita sudah tahu A di sini, jadi 20-nya kita bagi dengan angka yang kita tentukan. Angka berapa? 1. Jadi 20 dibagi 1 adalah 20. Jadi kita dapat A-nya itu 1, B-nya 20. Ibu kalau A-nya kita buat 2, B-nya berapa? Ya tentu saja 20 dibagi 2. Jadi kita dapat 10. Ini B-nya. Oh, kalau B-nya 3, bisakah kita bagi 20 dengan 3? Tidak bisa. Jadi kamu tidak bisa menggunakan angka 3. Bu, kalau B-nya 4, coba, berarti A-nya bagaimana? 20 dibagi dengan 4. Kamu dapat jawabannya 5. Lalu, 10 boleh. 10, misalnya kita buat A-nya 10. Jadi B-nya berapa? 20 dibagi 10. Jawabannya 2. Sudah ada ya, berarti di sini ya. Oke. Bagaimana kalau angkanya makin besar? Yang tadi angkanya masih puluhan, sekarang sudah ratusan. Nah, sekali lagi, untuk menentukan angkanya, Ibu sarankan kamu menggunakan atau memakai angka dari 1 sampai 10. Jangan gunakan angka yang terlalu besar dulu. Misalnya, kita mau pilih A-nya 1. A-nya 1 berarti otomatis B-nya adalah 100, kamu bagi dengan 1. Kamu dapatkan 100 ya. Jadi kalau kita buat di sini tabelnya ya. A-nya 1 berarti B-nya 100, ya kan? Kalau A-nya 2 berarti B-nya itu 100, kamu bagi dengan 2. Jadi kamu dapat 10 dibagi 2, 5. Nolnya kamu taruh di belakang 5 di sini. Jadi kamu dapat B-nya 50, ya. Kalau misalnya mau pakai angka lain boleh, tapi pastikan adalah tidak ada penggunaan desimal. Desimal itu maksudnya angka di belakang koma ya, tidak boleh. Gunakanlah angka-angka bilangan bulat ya. Contohnya, Ibu kalau aku mau pakai A-nya 20, boleh tidak Bu? Boleh. Kalau A-nya 20, berarti B-nya 100 dibagi 20. Nah, Ibu sudah pernah ajarkan ya. Jadi kalau ada seperti ini, kamu coret dulu nolnya sesuai dengan 0 di pembaginya. Kemudian 10 dibagi 2, kamu dapat 5. Berarti di sini A-nya 20, B-nya 5. Paham ya? Oke, sekarang kamu lihat buku pena halaman 147. Di sini ada soal. Kamu harus cari angka berapa A dikali B itu dapatnya 200. Ya, wah susah nih Bu. Jangan bilang susah. Oke. Ya, pertama misalnya Bu boleh pilih 1, boleh. 1 kita taruh di A. Berarti berapa dikali 1 sama dengan 200? Atau 200 dibagi 1 ya 200. Kamu tulis ini 200 ya. Kemudian, Bu, aku boleh tidak taruh B-nya 2? Boleh. Sekarang 200 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2, 1 ya. Nah, nanti nolnya mengikuti di sini. Jadi kamu bisa tulis di sini 100. Oke, itu sudah berapa tuh? 1 dan di sini kita disuruh minta 5 ya. Berarti angka berapa? 1 dan 200. Lalu 2 dan 100. Angka berapa lagi?
4 boleh 4 kita coba ya. 4. Kalau 4 200 dibagi 4. 20 dibagi 4 5 ya. 20 baru nolnya kamu taruh di atas ya. Berarti angka 4 dan 50. Sisanya nanti kamu bisa cari sendiri. Oke. Tentukan 5 kemungkinan pasangan bilangan yang tepat untuk dimasukkan ke dalam mesin perkalian berikut. Ini 360. Wow, 360 cukup besar ya Bu. Bagaimana caranya? Oke, jadi kita buat seperti ini supaya mudah ya. Kalau 1 pasti di sini 360 kan. Terus kalau 2 Bu, kalau 2 udah kamu bagilah. 360 dibagi dengan 2. 3 dibagi 2 1 ya kan. 1 dikali 2 2 dikurang regroup 16 dibagi 2 kamu dapat 8. Kamu kurangi ya, jadi dapatnya 180. Oke, 180. 3 bisa Bu? 3 kita coba dulu ya. 3 ya, bisa tidak ya? 360 dibagi 3. 3 dibagi 3 1 ya. Di sini Oke, 6-nya regroup turun ke bawah, 6 dibagi 3 2 ya. Lalu 0-nya juga dibagi 3 0. Jadi kita dapat di sini 120. Jadi ini A-nya bisa 1, B-nya 360 atau A-nya 2, B-nya 180 atau A-nya 120, B-nya 3. Nah, di sini juga ada soal halaman 153 dan 154. Jadi kamu harus mencari bibit. Nah, coba kita baca dulu soal sebelumnya. Nah, Ayah Lani ingin membagikan sejumlah bibit tanaman buah kepada beberapa tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Pertanyaannya ada 2. Berapa banyak tetangga yang terima? Berapa bibit yang diterima tiap tetangga? Ya, tetangganya tidak mungkin 1 dong di sini. Iya, tetangganya tidak mungkin 1. Jadi kalau kita buat tabelnya nantinya akan seperti ini. Pertama, kita buat dulu banyak tetangga. Ini banyak tetangga ya. Kalau tetangga tidak mungkin 1, tapi bibit mungkin tidak 1. Oh iya, bibitnya mungkin 1 ya. Banyak bibitnya 1 ya. Kemudian jumlah bibitnya harus 450. Berarti kalau bibitnya 1, berarti tetangganya berapa? Pasti tetangganya ada 450 dibagi 1, 450. Bu, kalau bibitnya boleh 2 tidak? Boleh. Jadi kamu usahakan kamu mencari manakah variabel atau bagian yang bisa angkanya kecil. Kalau tetangga tidak mungkin cuma 1, 2 ya, pasti banyak. Berarti yang bibit saja yang kamu buat angka 1 sampai 10. Kamu cari 1 sampai 10 mana sih yang kalau dikalikan hasilnya dapat 450. Kalau 2 berapa Bu? Kamu bagi 450 dibagi 2. 4 dibagi 2 kan 2 ya, dikurang 5 dibagi 2 2 dong. 2 dikali 2 4 dikurang 10 bagi 2 5. Yeay, kamu dapat jawabannya. Berarti di sini ada 225 tetangga ya. Oke. Di soal ini kamu harus kembangkan lagi kemungkinan lainnya. Tadi kita punya banyak tetangga itu yang depan ya. Ini tetangga. Oke. Yang ini bibitnya. Jadi bibit tetangga tidak mungkin 1 ya. Jadi ini 450, bibitnya 1. Kalau bibitnya 2 tiap tetangga, berarti tadi kita dapat 225. Kalau 3 bisa tidak Bu? Kita bagi dulu. 450 dibagi 3. Bisa tidak ya? Bu, jadi ini kita harus mencoba menghitung Bu. Tentu saja. Tapi jika kamu sudah hafal perkalian, akan lebih mudah bagi kamu untuk menentukan angkanya. Oke, sekarang kita bagi dulu. 4 dibagi 3 1. 1 dikali 3 begini ya. Kurang sisa 1. Regroup dengan 5 15 dibagi 3 5. Oke, dapat semua. Oke, jadi kita dapat 150. Berarti tetangganya 150. Bibitnya tiap tetangga dapat 3. Oke. 4 bisa tidak Bu? Coba kita cari. 450 dibagi 4. 4 dibagi 4 1 dikurangi ya. Di sini 5-nya regroup. 5 dibagi 4 1 5. Oke. Oh, bukan 5, di sini 4 dong. Ya, langsung di sisanya 1 regroup dengan 0. 10 dibagi 4 2. Loh, ada sisa. Boleh tidak ada sisa? Tidak boleh. Berarti tidak bisa 4. Nah, kamu harus gunakan yang lain. 5. Coba kita cek 5. 450 dibagi 5.
4 tidak bisa dibagi 5 ya. Jadi 450 dibagi 5 kamu dapat 9 dikali 5 45. Kita kurang dapatlah 90. Berarti di sini 90, di sini 5. 10 boleh Bu, 10 coba kita hitung. 450 dibagi 10 ya. 45 dibagi 10 4. Ya, di sini 40. Oke, kita kurang 5, 55. Kita dapat jawabannya. Jadi di sini ada 45 dikali 10. Oke, sekian materi dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasmu pada Google Classroom. Thank you so much guys. Bye-bye.